Alhamdulillahirrahmanirrahim buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sangat bagus sekali temanya yaitu sujud dan doa di antara dua sujud penghilang kesusahan hidup bersama Hafiz Inspiratif Ustadz Daeng Syawal Mubarak. Masya Allah. Nah ini tadi di sebelumnya, segmen sebelumnya kita sudah membahas bersama guru-guru kita bagaimana sujud-sujud itu yang benar. Terus tadi udah ada dua ya Habib ya, sujud dalam sholat, sujud sahwi. Terus tadi juga Ustadz Maulana sudah menjelaskan bagaimana duduk yang benar di antara dua sujud dan duduk tahiyat. Nah ini cuma nanya lagi nih sama Habib nih sekarang nih. Tadi kan udah janji ya Habib mau jelasin sujud yang keberapa jamaah? Ketiga. Nah dicatat ya jamaah ya. Nah apakah jenis sujud yang ketiga di dalam sholat menurut Islam nih Habib nih. Karena kan seperti apa nih kita kan nggak tahu bagaimana posisi gerakan yang benar serta fungsinya dari sujud jenis tersebut. Silakan Habib. Sujud yang ketiga ini adalah sujud tilawah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a alainal Qur'an apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an wa idza marra bisajdati apabila Nabi membaca surah As-Sajdah kabbara wasajadna ma'ahu. Kata Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW apabila membacakan kepada kami Quran dan sampai dalam surah Sajdah, maka Nabi takbir, kemudian beliau sujud sajdah, wasajadna ma'ahu, maka serta sahabat kami pun sujud bersama Nabi. Dan juga dikatakan dalam hadis yang mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW, idza qara'a ahadukum apabila kalian membaca Al-Quran, kemudian kalian sampai di surut sajadah, i'tazala syaitan yabki, maka syaitan menyendiri, wa yabki, dia menangis, maka dia berkata, yaqulu ya wailah, colakala, umira ibnu Adam bisujud fasajada walahul jannah, wa umirtu bisujud fa'abaitu faliyannar. Maka syaitan pada saat itu menyendiri, dia menangis dan dia mengatakan celaka. Ibnu Adam anak manusia diperintahkan bersujud dalam surah sajadah maka dia bersujud falahul jannah maka dia mendapatkan syurga. Dan syaitan mengatakan aku ketika diperintahkan sujud fa'abaitu aku menolak faliyannar maka untukku selama-lamanya neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud tilawah ini sunnahnya bukan wajib. Tusannu as-sajdatu lil qari was-sami wal mustami. Disunnahkan sujud tilawah bagi orang yang membaca, ya. Kemudian lisami bagi orang yang mendengar. Yang mendengar ini maksudnya layak sidu lil istima. Dia enggak bermaksud untuk mendengar, tapi ketika mendengar orang baca surah sajadah, maka dia disunnahkan sujud sajadah. Wal mustami, siapa orang mustami? Yang memang bertujuan mendengar. Syam lagi baca, didengarin sampai sujud sajadah, dia sujud. Sampai sujud tilawah atau sajadah, dia sujud tilawah. Nah seperti ini. Sujud tilawah ini ada 14 maudhi, kemudian ada sekitar 14 kedudukan sujud tilawah ini. Ketika misalnya imam membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir wasjud waqtarib, maka sujud. Sujudnya tidak perlu ngangkat tangan. Langsung Allahu Akbar. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syagga sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah tidak perlu lagi pakai duduk istirahat seperti ini. Langsung Allahu Akbar. Nah, ini namanya sujud tilawah. Ini bagi lil qari yang sholat disunahkan, bagi baik yang sholat ataupun yang tidak sholat disunahkan untuk memakai sujud tilawah. Nah berbeda sama imam dan makmum, ketika dia sholat sendiri dia disunahkan membaca atau disunahkan melakukan sujud tilawah. Atau makmum, ini sunnah, kapan makmum jatuhnya wajib mengakukan sujud tilawah? Apabila imam sujud. Apabila imam sujud, makmum tidak mau sujud bersama imam, maka hukum makmum batal sholatnya. Oh subhanallah. Tapi apabila seorang makmum dia nggak menyadari, misal kadang-kadang kan majmu banyak jamaah, tiba-tiba tahu sih lebih tepatnya. Nah, tiba-tiba imam sujud kan, Allah wasjud waqtarib, Allahu Akbar.
Nah, maaf sebelumnya ketika imam sujud, makmum tidak menyadari. Makmum tidak menyadari, oh dia sadar pas sujud tilawah, waktu dia mau sujud, imam sudah mulai Berdiri. mengangkat kepalanya. Udah mengangkat kepala. Bagaimana tugasnya si makmum? Intidhar fi qiyamihi, sudah dia tidak usah sujud, luput sujud tilawahnya, dia menunggu dalam keadaan qiyam saja. Oh, Masya Allah. Atau dia sadar ketika imam sujud nih, Allahu Akbar, imam sujud. Dia sadar imam belum mengangkat, dia boleh ikut sujud. Allahu Akbar, karena terlambat. Belum sampai dia sujud, imam sudah ngangkat. Dia tidak perlu tuntaskan sujud tilawahnya, si makmum mengangkat Langsung. bersama imam. Ya. Nah itu tata caranya sujud tilawah yang benar, yang betul, seperti itu. Nah, Habib ini tapi Aceh juga baru tahu loh, jadi waktu itu pernah, jadi lagi sholat jamaah gitu. Nah ternyata imamnya lagi bacain ayat sajadah ini. Terus Aceh bingung kan, hah kok semua orang pada ini sih pada sujud. Aceh nggak ngerti kan, tapi berarti, nah Aceh keburu kayak yang tadi Habib bilang, pas Aceh mau sujud semua orang udah pada bangun, Nah apa-apa, berarti berdiri. pas mau berarti kan baru menyadari. Iya. Ketika mau sujud kan tiba balik lagi, ketika imam berdiri sudah balik lagi, tidak usah teruskan sujudnya. Oh Masya Allah. Seperti itu. Berarti sujud tilawah ini ketika baca Al-Quran pun ada ayatnya kita tetap Iya, ya di setiap Habib ya. ada tulisan kalau dalam Al-Quran gambar Ka'bah itu atau gambar seperti Iya, gambar biasanya kiblat. surat Nah, ini ya surat Al-Kahfi ya kalau nggak salah ya. Bukan, ada di surah As-Sajadah, As-Sajadah. ya, kemudian ada di surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Jadi ada 15. ada surah Ar-Ra'd, Oh ya. gitu. Nah kalau yang surat Al-Kahfi ada yang suruh sujud itu apa sih Ustadz? Nggak ada kayaknya kalau Nggak ada saya ya? ayat Sajadah di Al-Kahfi belum ketemu. Berarti emang khusus suratnya. Iya, ada surah-surah yang khusus, ada beberapa. Nanti tinggal dicari aja. ada kok. Oh, Masya Allah. Ya udah, makasih banyak Siap. Habib. Nah, ini sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam. Duduk di antara dua sujud nih. Emang bener katanya tuh jenis bacaan doa kita tuh kan ada banyak. Iya kan Ah, Ustadz. Nah, tapi yang Aca tahu kan Subhana Rabbil A'la wa bihamdih gitu. Duduk di antara dua Oh, sujud. duduk yang sujudnya. Tapi kalau Ah. duduk dua sujud kan yang Robik Firli, Warhamni, Wajeburni. Nah, tapi berarti kalau kita bacanya udah itu sementara bacaannya banyak, yang bener yang mana dong Ustadz? Bacaannya versinya banyak. Nah, Karena baginda Nabi SAW versinya juga banyak. Dalam riwayat disebutkan beberapa periwayat mengatakan ini sahih, ini juga sahih, ini juga sahih, ini Iya. juga sahih. Maka kesimpulannya adalah banyak bacaan duduk di antara dua sujud. Oh, Masya Yang Allah. pertama yang paling populer di Indonesia, Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya. Itu yang paling populer di Indonesia. Ternyata ada yang lebih singkat daripada itu. Saat yang pertama, duduk di antara dua sujud doanya apa? Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Nah, jadi itu doang, dua kali. Sama seperti yang dibaca tadi waktu sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi bangun dulu Allahumma gfirli baru sujud sahwi lagi. Nah itu duduk di antara dua sujud doa yang pertama. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Artinya ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku. Yang kedua, ini bagus dijelaskan, baginda Nabi SAW itu permintaan dalam duduk di antara dua sujudnya kadangkala ada 6, kadangkala ada 7. Ya. Rabbighfirli 1, warhamni 2, wajaburni 3, warfa'ni 4, warzuqni 5, wahdini 6. Nah, sampai situ saja. Kadangkala juga cuma ngambil 4. Rabbighfirli, warhamni, wahdini, warzuqni. Kadangkala cuma 4 aja. Kadangkala juga Rabbighfirli warhamni wajaburni wahdini warzukni. Kadangkala 5 juga. Maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan untuk yang namanya al-ikhtiar, kita mencari kebaikan, semua hadis-hadis ini kita gabung. Maka digabungnya maka malah menjadi Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini sampai 7. Cuma di Indonesia populer sampai 8. Terakhirnya apa? Wa'fu anni. Nah menurut para guru kami, ulama mengatakan yang kalimat wa'fu anni ini ternyata diperselisihkan kesahihannya. Akan tetapi tidak berselisih dengan maknanya. Kalau kita baca pun tidak apa-apa. Kalau kita baca pun tidak
apa-apa. Cuma kita tidak boleh mengatakan ini juga dari baginda Nabi SAW. Karena masih diperselisihkan oleh para ulama. Yang salah satu yang menyebutkan bahwa ada wa'fu anninya adalah Al-Imam As-Samarkandi yang mengatakan adalah wa'fu anni itu. Karena kalau secara makna ighfirli sama wa'fu anni itu sama-sama hapuskan dosaku atau sama-sama ampunilah aku. Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, sudah diampuni dosanya minta apa sih? Ya Allah kau sudah ampuni aku maka sayangi aku. Wajaburni, ya Allah cukupkan aku. Warfa'ni, sudah cukup, apalagi yang diinginkan? Angkat derajatku ya Allah. Sudah naik derajatnya nggak punya duit, maka dia minta warzuqoni, ya Allah berikan rezeki. Punya rezeki nggak bisa diapain rezekinya, dia nggak tahu mau kemana rezekinya ini. Maka wahdini, ya Allah tunjukkan aku kuapakan rezekiku ini. Punya rezeki, punya petunjuk, tapi nggak sehat orangnya gitu kan. Maka dia minta wa'afini, ya Allah sehatkan aku. Apalah artinya rezeki kalau nggak bisa kemana-mana, nggak sehat gitu. Jadi lengkap sekali tuh doa duduk di antara dua sujud aja udah lengkap sekali. Nah berarti sebenarnya emang kita benar-benar harus tahu maknanya ya Ustadz ya. Waduh, itu Jadi aja udah lengkap banget permintaannya. kalau baca tuh juga nggak cuman langsung cepet-cepet gitu. Jadi ketika udah tahu maknanya kita kan jadinya benar-benar minta sama Allah. Kan ada tumak ninanya kan Masya termasuk Allah. rukunnya juga. Iya. Iya. Nah berarti selama ini Aca tetap sah ya sholatnya Ustadz, karena Aca wa'afininya Aca baca. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Ustadz ya. Wa'fuaninya Aca baca, Iya. Masya Allah. Jadi tahu sekarang, terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Ya ini seru sekali ya pembahasannya. Ini Aca juga masih banyak banget yang nggak tahu. Ini sekarang jadi tahu sama guru-guru kita. Jamaah ini wajib banget harus dicatat. Karena masih ada sujud satu lagi ya. Masih ada sujud satu lagi akan dijelaskan sama Ustadz Maulana, jangan sekarang ya. Nah sekarang ini kita sudah tersambung jamaah dengan salah satu jamaah di rumah yang sudah menceritakan permasalahannya ke sosial media Islam itu indah dan ingin mendapatkan solusi dari guru-guru kita, Masya Allah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang mempunyai masalah dengan keluarga saya, yaitu orang tua saya. Menurut saya, sifat atau perilaku orang tua saya, yaitu bapak saya, tidak baik. Dan itu berlangsung sejak saya kecil. Sampai saat ini saya sudah berumah tangga dan mempengaruhi mungkin ke rumah tangga saya. Suami saya sekarang membenci orang tua saya, yaitu bapak saya. Sampai saya pun dilarang bersilaturahmi atau berkunjung ke sana bersama anak-anak saya juga. Sedangkan ibu saya mendesak saya untuk datang ke rumahnya untuk meminta maaf kepada bapak saya karena ditakutkan bapak saya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk saya. Sedangkan di sisi lain, suami saya melarang saya untuk datang ke sana. Ini yang saya bingung, Ustaz. Saya harus ikut siapa? Sedangkan yang saya tahu, orang yang sudah menikah itu harus ikut atau nurut sama suami. Tapi di sisi lain, saya juga berdosa atau durhaka kepada orang tua saya, Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, ini sekali lagi punten acara rekap sekali lagi. Jadi Mbak ini bingung harus memilih siapa, harus ikut ke suami ataukah ayahnya. Sementara ayahnya punten menurut Mbak berperilaku buruk. Jadi harus seperti apa Habib solusinya? Baik, di dalam kitab Tuhfatul Habib fi Syarhil Khatib itu dijelaskan Sulaiman Bujairimi, beliau mengatakan wali zauji min iyadatil man'uhu min iyadati abawaiha wa iyadati janazatihima wa janazah waladiha. Artinya wal aula an la yaf'al. Artinya begini Mbak, ini kita bicara dulu hukum, ada dua hukum. Yang pertama di dalam kitab tersebut dikatakan bagi suami diperbolehkan. Pertama, bagi suami diperbolehkan untuk mencegah, melarang istrinya untuk datang kepada kedua orang tuanya, kemudian jenazah kedua orang tuanya, kemudian jenazah daripada anaknya. Cuma di dalam kitab ini pun dikatakan wal aula an la yaf'al. Pertama, bagi afdal bagi suami tersebut tidak melakukan ini.
Ini kita bicara hukum sekarang. Wal afdal tidak melakukan ini. Dan yang kedua, hukumnya berbeda lagi ketika Ibnu Nujaim beliau mengatakan boleh bagi seorang istri datang kepada kedua orang tuanya tanpa izin suaminya. Sangat boleh. Bahkan Fathul Ghadir pun, di dalam kitab Fathul Ghadir pun dikatakan diperbolehkan seorang istri menjenguk kedua orang tuanya tanpa izin suami. Bahkan Ibnu Nujaim dan ulama berfatwa setiap hari Jumat diperbolehkan, setiap minggunya setiap hari Jumat diperbolehkan seorang istri menjenguk orang tuanya walaupun tanpa izin suaminya. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir Mbak, yang penting karena orang tua. Jadi datang sama orang tuanya, minta maaf, orang tua tetap aja benar insya Allah. Masya Allah, terima seperti kasih itu. banyak Habib. Silakan Ustadz Syam. Perlakuan buruk orang tua kita kan kadangkala tidak bisa memilih untuk lahir dari orang tua yang seperti apa gitu. Kadangkala ada yang terjebak dengan toxic parents gitu. Jadi orang tua yang memang sudah buruk dari awalnya. Maka kita sebagai anak dalam Al-Quran tetap aja disuruh berbakti sama kedua orang tua kita bagaimanapun keburukannya. Keburukannya ayahnya Teteh tadi, ayahnya Teteh ini kepada siapapun itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita sebagai anak ya berbakti kepada kedua orang tua, baik itu kepada ibu ataupun kepada ayah. Memang berat. Kami sebagai anak juga saling mengingatkan aja bahwasanya inilah ujian kita sebagai anak. Tetap berbuat baik kepada orang tua. Bagaimanapun kita tidak akan pernah bisa ada di dunia ini kalau bukan karena jasa mereka. Ada orang tua yang membuang anaknya, kita tetap ada di dunia ini karena jasa mereka. Mereka lah yang menjadi orang tua kita. Meskipun ada seorang orang tua yang tidak merawat anaknya, tetap kita tuh lahir karena mereka. Kita lahir karena mereka dan Allah takdirkan mereka menjadi orang tua kita. Berarti sekaligus Allah juga takdirkan kita untuk berbakti kepada orang tersebut bagaimanapun akhlak dan sifatnya. Maka mintalah kesabaran sama Allah. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, kuatkan aku dalam bersabar. Aku ingin sekali menjadi anak yang berbakti. Aku tidak peduli akhlak orang tuaku bagaimana, tapi aku ingin berbuat baik kepada mereka. Sabar teh. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya Mbak, apakah sudah puas dengan jawaban guru-guru kami? Apakah mau bertanya lagi? Sudah puas? Iya. Oh Masya Allah. Ya Mbak, mudah-mudahan semoga Mbak selalu diberikan pertolongan oleh Allah ya Mbak ya. Bismillah, amin. Mudah-mudahan segera diselesaikan, masalah diuraikan oleh Allah. Amin, amin, robbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak. Ya, aduh Masya Allah. Aduh aku sampai nggak tahu mau ngomong apa ya, karena tadi bener-bener sedih banget Mbaknya, Masya Allah pilihan yang sangat membingungkan ya. Nah sekarang jamaah kita semangat lagi ya. Ini berikutnya kita masuk ke sujud yang keempat nih. Nah ini Ustadz Maulana nih, utangnya gimana nih Ustadz? Sujud yang keempat apa nih? Sujud yang keempat diam. Hah? Maksudnya diam, jangan kemana-mana karena kita akan bahas sesaat lagi setelah yang lewat ini. Oh Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya oke jamaah jangan kemana-mana, sekali lagi tetap di Islam itu indah. Jangan lupa catatannya, jamaah oh jamaah, alhamdulillah.